Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisa perancangan input dan output. Output adalah informasi yang dikirim kepada para pengguna melalui sistem informasi yang dapat berupa hard copy atau soft copy, kemudian melalui internet, extranet, atau World Wide Web. Nah, tujuan yang harus dicapai penganalis sistem saat merancang output yang pertama adalah merancang output untuk tujuan tertentu. Kemudian membuat output dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Kemudian mengirimi jumlah output yang tepat, menyediakan distribusi output yang tepat, menyediakan output yang tepat waktu, dan memilih metode output yang paling efektif. Tipe output di sini ada dua, ada output internal dan output eksternal. Nah, di sini ada cara penggambaran bagan tata letak printer untuk mengatur tata letak output, isi output. Yang pertama, bentuk dari literal dapat ditulis apa adanya, kemudian nilai suatu data yang berasal dari suatu field atau variabel ditunjukkan oleh bentuk edit mask. Kemudian yang ketiga, nomor dapat digunakan sebagai acuan nilai data di kamus data output. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menyiapkan prototype output berbasis layar. Yang pertama, menentukan kebutuhan akan laporan tersebut, menentukan penggunanya siapa, kemudian menentukan item-item data yang dimasukkan, mengestimasi ukuran laporan secara keseluruhan, kemudian buat judul laporan, nomor halamannya, kemudian memasukkan tanggal persiapan laporan, memberi label setiap kolom data secara tepat, kemudian menentukan data-data variabel, menunjukkan tempat baris-baris yang kosong, kemudian mengulas laporan-laporan prototype. Nah, terkait dengan laporan, di sini ada beberapa bentuk laporan. Yang pertama, laporan berbentuk tabel. Laporan berbentuk tabel di sini ada 4 jenisnya. Ada notice report, ada equipoise report, ada variance report, dan juga ada comparative report. Nah, notice report ini merupakan bentuk laporan yang memerlukan perhatian khusus. Untuk notice report ini harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi jelas karena tujuannya supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi tampak dengan jelas sehingga dapat langsung ditangani. Kemudian yang kedua, equipoise report. Equipoise report ini biasanya digunakan untuk perencanaan. Disajikannya berbentuk informasi yang berisi hal-hal bertentangan, maka dapat dijadikan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan. Kemudian variance report. Variance report ini menunjukkan selisih antara standar yang sudah ditetapkan dengan hasil kenyataan atau hasil yang sesungguhnya. Kemudian comparative report. Nah, isi dari comparative report ini adalah membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Misalnya, contohnya, pada laporan laba rugi atau neraca dapat dibandingkan antara nilai-nilai elemen tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Setelah laporan berbentuk tabel, selanjutnya laporan berbentuk grafis. Di sini ada 3, ada garis, berbentuk garis, yaitu pada bagian garis atau line chart, variasi dari data ditunjukkan dengan suatu garis atau kurva. Kemudian laporan yang berbentuk batang, nilai-nilai data dalam bagan atau gambar, bar chart, digambarkan dalam bentuk batang-batang secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang terakhir pastel, jadi grafis bagan pastel ini merupakan bagan atau gambar yang berbentuk lingkaran menyerupai pie. Tiap-tiap potong dari pie dapat menunjukkan bagian dari datanya. Setelah membahas tentang perancangan output, berikutnya kita akan membahas tentang perancangan input. Jadi perancangan input ini merupakan awal dimulainya proses informasi. Bahan mentah dari informasi adalah data yang terjadi dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Nah, formulir ini merupakan perangkat penting untuk mengendalikan aliran kerja dan digunakan untuk menangkap atau mengcapture data yang terjadi dan juga sering disebut dengan dokumen dasar. Tujuan perancangan input yang pertama membuat penyelesaian input yang mudah dan efisien.
Kemudian yang kedua, menjamin input akan memenuhi tujuan yang diharapkan, menjamin penyelesaian yang tepat, kemudian membuat tampilan layar dan formulir yang menarik, membuat input yang tidak rumit dan mudah dipahami, dan juga membuat tampilan layar dan formulir yang konsisten. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari dokumen dasar. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan fungsi dokumen dasar. Apa saja fungsinya? Yang pertama, dapat menunjukkan macam dari data, kemudian dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Kemudian dokumen dasar juga bertindak sebagai pendistribusian data dan dapat membantu pembuktian terjadinya transaksi dan dapat digunakan sebagai backup data. Kemudian petunjuk merancang dokumen dasar. Di sini ada dimulai dari kertas yang digunakan apa, kemudian ukuran dari dokumen dasarnya seperti apa, warna yang digunakan, judul dokumennya, nomor dokumennya, kemudian spasi, kemudian pembagian area, pembuatan caption, dan juga instruksi di dalam dokumen dasar. Terdapat 4 garis pedoman untuk merancang formulir. Yang pertama, membuat formulir yang mudah diisi, yaitu dengan memperhatikan aliran formulir, pengelompokan 7 bagian sebuah formulir, dan pembuatan judulnya. Yang kedua, memastikan bahwa formulir akan memenuhi tujuan yang telah dibuat. Yang ketiga, membuat formulir yang memastikan penyelesaian yang tepat, dan membuat formulir yang menarik. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah masukan atau input. Yang pertama, dapat menggunakan kode, kemudian data yang relatif konstan yang disimpan di file induk, kemudian jam dan tanggal dapat diambil dari sistem, dan rutin perhitungan dilakukan oleh sistem. Ini adalah studi kasus perancangan dokumen input dan output. Di sini ada rancangan dokumen input dan output untuk analisa kebutuhan sistem informasi perpustakaan. Di sini ada dokumen masukan dan juga ada dokumen keluaran. Dokumen masukannya berupa formulir pendaftaran anggota perpustakaan dan juga data buku perpustakaannya. Kemudian dokumen keluarannya adalah kartu anggota dan juga laporan peminjaman dan pengembalian buku. Jadi ini contoh pembuatan rancangan dokumen input dan output. Studi kasusnya tentang sistem informasi perpustakaan. Nah, di sini sudah ada 4 dokumen, ada 2 dokumen masukan dan 2 dokumen keluaran. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah rancangan inputnya yang ada di sistem informasi perpustakaannya, yang ada di screen-nya. Di sini ada menu-menunya yang paling atas, ada dashboard, data buku, data anggota, transaksi, dan juga laporan. Kemudian tampilannya seperti ini kurang lebih. Selanjutnya, ini merupakan rancangan dokumen input, yaitu form anggota. Jadi ketika ada calon anggota baru ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan, maka mengisi form seperti ini. Ya, menginput nama anggota, kemudian password, jenis kelamin, nomor telepon, sampai dengan email. Kemudian di sini ada tombol atau button simpan. Nah, ini rancangan form anggota atau form pendaftaran anggota. Kemudian ini ada lagi rancangan input tadi sesuai dengan dokumen yang kita sebutkan di awal. Jadi ada 2 dokumen input, ada form pendaftaran anggota dan ini form atau penginputan data buku baru. Di sini ada kategori, judul buku, pengarang, penerbit, kemudian jumlah bukunya, ISBN sampai dengan gambar bukunya. Kemudian di sini ada button simpan. Nah, dua rancangan ini merupakan rancangan dokumen masukan atau input. Nah, selanjutnya ini adalah rancangan output berupa kartu anggota perpustakaan seperti ini kurang lebih. Jadi rancangannya ada nomor kartu, nama anggotanya sama alamat si anggotanya. Kemudian ini rancangan output untuk laporan peminjaman dan pengembalian. Ya, di sini ada kolom nomor, nama anggota, judul buku yang dipinjam, kemudian tanggal pinjamnya tanggal berapa, tanggal pengembalian, jika ada denda berarti kita tambahkan kolom denda, kemudian tanggal dikembalikannya tanggal berapa sesuai atau tidak dengan tanggal kembali, kemudian total denda dan status bukunya.
Nah, itu tadi merupakan contoh rancangan input atau dokumen input dan juga rancangan output. Sekian penjelasan saya mengenai analisa perancangan dokumen input dan output. Untuk yang sudah menonton, semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar.